demam ringan, badan terasa pegal. Kadang saya juga seperti flu tapi tidak parah sih. Jadi saya pikir itu biasa aja. Waktu saya hamil juga dulu begitu, Bu. Saya kira cuma kecapean, tapi kata dokter meskipun gejalanya ringan tetap harus diperiksa. Memangnya bisa berbahaya ya Bu kalau demam ringan? Katanya ada infeksi yang disebut TORS pada ibu hamil, kadang tidak terasa berat tapi juga bisa berdampak pada janin. TORS itu penyakit apa? Aduh, saya lupa, Bu. Namanya sulit. Besok kan ada penyuluhan. Nah, kita datang ke balai desa. Iya juga ya, saya jadi penasaran dan agak khawatir. Selamat pagi Ibu-Ibu. Pagi. Baik, terima kasih sudah hadir dalam penyuluhan yang akan dilakukan hari ini. Pada penyuluhan ini kita akan membahas bagaimana cara mencegah infeksi TORS sejak dini ya Bu, agar ibu dan bayi tetap sehat. Nanti jika ada yang ingin bertanya atau berbagi pengalaman selama diskusi berlangsung, bisa langsung disampaikan saja ya Ibu-Ibu. Baik Ibu. Baik, saya mulai untuk materi yang pertama ya Ibu ya, yaitu definisi dari infeksi TORS. TORS adalah kumpulan infeksi yang bisa menyerang ibu hamil dan janin yang disebabkan oleh toxoplasmosis, rubella, cytomegalovirus atau CMV, dan herpes simplex virus atau HSV. Kenapa infeksi ini dianggap berbahaya, Bu? Baik Bu Safi, pertanyaan yang bagus. Saya akan menjawab pertanyaannya ya Ibu. Karena infeksi ini bisa ditularkan dari ibu ke janin melalui plasenta saat persalinan, bahkan setelah bayi lahir. Yang lebih berbahaya, banyak ibu tidak menunjukkan gejala jelas atau disebut silent infection. Jadi bisa saja kita merasa sehat tapi ternyata terinfeksi. Dan resikonya tidak ringan ya Bu, bisa menyebabkan keguguran, kelainan bawaan, gangguan perkembangan organ, cacat permanen, bahkan kematian janin ya Ibu. Gejala seperti apa biasanya yang terjadi pada ibu hamil, Dok? Untuk gejala biasanya hanya demam ringan, lemas, nyeri otot, atau pembekakan kelenjar getah bening. Kadang juga muncul flek atau pendarahan ringan saat hamil, bahkan keguguran berulang. Kalau pada bayi bagaimana dampaknya? Pertanyaan yang bagus ya Bu. Pada janin atau bayi bisa terjadi kelainan otak seperti hidrosefalus dan mikrosefali, gangguan syaraf, gangguan penglihatan sampai kebutaan, tuli, bibir sumbing, kulit kuning atau ikterus, bahkan radang paru-paru ya Bu. Berarti dampaknya bisa sampai perkembangan mental dan motorik juga ya, Bu? Iya Bu Priska, benar sekali. Itu bisa menyebabkan keterlambatan perkembangan jangka panjang ya Ibu. Untuk yang selanjutnya, penyebab dan dampak TORS. Yang pertama, pada toxoplasmosis disebabkan oleh parasit Toxoplasma gondii. Bisa menular lewat kotoran kucing, daging mentah atau setengah matang, serta sayuran atau air yang terkontaminasi. Resiko paling tinggi jika terjadi pada trimester awal. Kalau rubella bagaimana ya, Bu? Untuk rubella bisa menular lewat bersin atau batuk. Jika itu terjadi pada trimester pertama, bisa menyebabkan congenital rubella syndrome seperti kelainan jantung, mata, dan pendengaran. Untuk yang selanjutnya yaitu CMV. CMV bisa menular lewat cairan tubuh seperti air liur, urin, darah, dan hubungan seksual. Ini salah satu penyebab infeksi congenital yang paling sering. Yang selanjutnya virus apa lagi ya, Bu? Baik, saya lanjutkan ya Ibu-Ibu. Untuk yang selanjutnya, HSV. HSV menular melalui kontak langsung dengan lesi atau cairan genital. Untuk resiko tinggi saat persalinan jika ibu sedang mengalami herpes genital aktif. Untuk faktor resikonya yaitu penurunan daya tahan tubuh ibu, kebersihan lingkungannya kurang, kurangnya edukasi kesehatan reproduksi, serta tidak melakukan screening TORS sebelum hamil. Jadi untuk kesimpulan yang kita dapat dari materi yang sudah kita sampaikan tadi, kita bisa tekankan bahwa cara
penularan TORCH bisa melalui kotoran hewan atau makanan yang terkontaminasi, itu untuk toksoplasmosis, dan untuk rubella bisa melalui bersin atau batuk, dan untuk HSP bisa ditularkan melalui kontak langsung dengan lesi. Sebelum kami lanjutkan ke materi yang selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan atau disampaikan terlebih dahulu, Ibu-Ibu? Kita masuk untuk yang materi selanjutnya ya Ibu-Ibu. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah infeksi TORCH? Upaya yang pertama yang bisa dilakukan adalah mengikuti edukasi komunitas seperti yang kita lakukan sekarang ini. Dengan adanya penyuluhan, ibu-ibu bisa mendapatkan informasi yang benar tentang cara penularan TORCH dan dampaknya pada janin. Kalau tidak ada penyuluhan seperti ini, bagaimana Bu? Nah, sekarang informasi juga bisa didapatkan dari banyak sumber. Misalnya melalui ceramah kesehatan, diskusi kelompok, bahkan media sosial resmi dari tenaga kesehatan, tapi tetap harus di sumber yang terpercaya supaya tidak salah informasi. Kalau untuk yang belum hamil, apakah perlu pencegahan juga ya Bu? Sangat perlu ya Ibu-Ibu. Itu yang kita sebut sebagai promosi kesehatan prakonsepsi dan dilakukan sebelum menikah atau sebelum merencanakan kehamilan. Itu akan kita bahas pada materi yang selanjutnya ya Ibu-Ibu. Dan yang paling penting, kita juga harus menjaga kebersihan. Sebelum saya lanjutkan, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Tidak. Baik Ibu, untuk yang kedua yaitu upaya preventif atau langkah pencegahannya. Sebelum saya mulai menjelaskan, apakah Ibu-Ibu sudah tahu bagaimana upaya pencegahannya? Belum. Baik, untuk upaya preventifnya ada 3 tingkatan ya Ibu-Ibu. Untuk yang pertama, pencegahan primer, yaitu pencegahan infeksi sejak awal. Misalnya, imunisasi rubella sebelum hamil. Hindari daging mentah atau setengah matang. Gunakan sarung tangan saat membersihkan kotoran hewan dan rajin cuci tangan ya Ibu-Ibu ya. Untuk yang kedua ada pencegahan sekunder ya Ibu-Ibu, yaitu dengan melakukan screening laboratorium IgG dan juga IgM sebelum dan selama kehamilan, terutama bagi ibu yang beresiko tinggi seperti pemelihara kucing. Dan yang terakhir, pencegahan tersier adalah pengobatan ibu yang terinfeksi untuk menurunkan resiko penularan janin serta pemantauan tumbuh kembang bayi setelah lahir. Semua ini membutuhkan kolaborasi tim medis yang kompeten ya Ibu-Ibu. Baik Ibu-Ibu, apa yang bisa disimpulkan dari penyuluhan pada hari ini? Baik Ibu-Ibu, dimulai dari saya ya. Untuk kebersihan makanan dan lingkungan itu yang paling penting untuk dilakukan. Untuk yang selanjutnya dari saya ya Ibu-Ibu ya. Screening laboratorium sangat membantu deteksi dini dan kontrol rutin kehamilan sangat diperlukan. Begitu ya Ibu-Ibu. Lalu bisa dari Ibu-Ibu ya, mulai dari Ibu Sofi terlebih dahulu. Pencegahan harus dimulai sebelum hamil melalui edukasi dan imunisasi. Dan sekarang saya akan mulai rutin kontrol dan menjaga pola hidup sehat. Saya akan menerapkan semua yang sudah dijelaskan. Saya akan lebih teliti dalam memilih makanan dan juga minuman. Saya akan mengajak keluarga untuk menjaga lingkungan. Dan saya akan kontrol rutin serta menerapkan edukasi yang diberikan, termasuk soal kucing di rumah. Ibu, ini ada leaflet, nanti bisa dibaca-baca ya di rumah ya. Iya, Bu. Terima kasih ya Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Baik Ibu-Ibu, untuk penyuluhan pada hari ini sudah selesai ya Ibu. Kalau begitu saya akan kembalikan lagi kepada Bu RT. Untuk Bu RT, monggo. Baik, terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir di penyuluhan hari ini. Terima kasih Ibu, selamat siang. Siang. Selamat pagi Ibu, apakah ada yang bisa kami bantu? Selamat pagi Dok, saya di sini ingin melakukan pemeriksaan TORCH untuk memastikan kondisi saya dan janin saya.
Baik Ibu, kita bisa melakukan pemeriksaan antibodi, IgG dan juga IgM untuk mendeteksi kemungkinan infeksi seperti Toxoplasma, Rubella, CMV atau herpes ya Ibu. Apa perbedaannya IgG dan IgM dong? Untuk IgM biasanya menunjukkan infeksi baru atau yang sedang berlangsung. Sedangkan untuk IgG menandakan infeksi yang lama atau bahwa tubuh sudah memiliki kekebalan terhadap infeksi tersebut. Kalau hasilnya positif bagaimana dok? Baik Ibu, jika yang terdeteksi adalah IgM, artinya ada kemungkinan infeksi baru. Kita akan melakukan pemantauan ketat dan penanganan yang sesuai agar risiko komplikasi pada janin bisa dicegah atau diminimalkan ya Ibu. Pemeriksaan seperti ini termasuk pencegahan sekunder ya Ibu, yaitu deteksi dini agar bisa segera ditangani sebelum menimbulkan dampak lebih lanjut. Screening TORCH memang dianjurkan terutama pada trimester pertama karena pada masa itu janin paling sensitif terhadap infeksi. Baik Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada dok. Ibu, untuk hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada tanda infeksi akut saat ini ya, IgM negatif ya Bu. Alhamdulillah saya lega sekali mendengarnya dok. Meskipun begitu, Ibu harus tetap terapkan pola hidup sehat dan bersih ya Ibu, dan melakukan kontrol rutin untuk kehamilannya. Untuk pemeriksaannya bisa diulang ya Ibu ya jika ada keluhan atau ada muncul infeksi. Kalau misalkan seorang ibu pernah terinfeksi sebelumnya, bagaimana dengan bayinya? Jika itu infeksi lama dan sudah terbentuk kekebalan, biasanya risikonya lebih rendah ya Bu. Namun, bayi tetap akan dipantau pertumbuhan dan perkembangannya setelah lahir. Dengan deteksi dan penata laksanaan yang tepat waktu, risiko komplikasi kongenital dapat ditekan semaksimal mungkin. Yang terpenting adalah pemeriksaan rutin dan juga segera berkonsultasi jika ada keluhan ya Bu. Baik dok, terima kasih.